kalau emang bisa nikmatin gak enaknya, pasti enaknya bisa lebih dinikmatin gitu. Kita running ads lumayan gede juga, terus kita cari influencer gitu. Dan peningkatannya berapa kali lipat setelah lo join? Kalau dari segi keuangan itu kerasa banget, 10 kali lipatnya. Terus lu merasa gitu-gitu aja, tapi secara sales itu kayak gimana tuh cuy? Ini gue udah yakin banget lo jadi entrepreneur, ya udah sih, kalau udah yakin itu yakinin aja, nggak usah setengah-setengah nanti tahu-tahu cabut. Yang pertama tuh pilih partner dulu, nggak boleh salah. Intinya itu satu value tuh harus banget gitu, satu visi tuh harus banget, misinya mau dibawa kemana tuh harus. Halo gitu friends, ketemu lagi nih sama gua Ali Yunoya Dan gua Valid Lazuardi di podcast gitu-gitu aja. Podcast yang bikin hidup dan karir lo nggak gitu-gitu aja. mantap. Cuk, hari ini tuh hari yang lumayan apa ya, pagi ini tuh gua agak berbeda. Iya. Karena hari ini tuh banyak banget apa ya, cerita-cerita ataupun berita-berita yang gue dapat nih. Yang ngeganggu kita ya. Yang ngeganggu setiap pagi, kayaknya Konoha ini tuh lagi seru banget seperti kita cerita. Lagi banyak masalah. Lagi banyak. Dan salah satunya adalah di bisnis juga nih, Cok. Tadi gue baca beberapa artikel dari Kompas dan CNBC itu soal industri fashion yang kayak lagi slow gitu. Nah, gue hari ini tuh mendatangkan salah satu kawan gue, dia business owner juga di industri fashion, yang sebenarnya juga lu tahu juga nih Cuk, produknya di depan kita. Wih, iya nih, keren-keren nih produknya nih, mantap. Namanya adalah Kanara. Asik ya, enak ya di ininya ya, disebutin ya. Kanara, enak ya, cewek banget. Iya, cewek banget. Ini ada produk tas perempuan, ya. Dia juga pernah kolaborasi nih bareng kita Cuk, bertiga waktu itu di Sin Asin. Oh iya. Ceritanya banyak banget. Salah satunya dia pernah ngeluarin produk terus sampai sold out dalam waktu hanya 3 menit aja gitu. Wih, wajib kita bongkar tuh cuy. Wajib banget. Wajib kita bongkar tuh caranya tuh. Iya, jadi langsung aja kita ketemu sama Mas Wildan. Dia adalah co-founder dan juga CFO-nya Kanara. Halo. Wah, luar biasa. Halo Mas Wildan. Wih. Halo. Iya Mas Wildan, ceritain dong nih. Thank you banget nih udah mau datang jauh-jauh dari Bogor. Oh iya. Iya. Deket lah Bogor kesini. Lewat tol ya. Iya, lewat. Iya, gue juga dari Bogor sih. Gue juga sih. Jadi sama-sama. pengen sama Mas. Gak mau beda. Iya. Sebelum kita mulai lebih jauh dan lebih menguliti, jadi lu kalau di sini tuh akan kita kuliti. Jadi siap-siap aja ya. Kita bongkar sampai dalam-dalamnya nih. Sampai keluar dagingnya tuh. Lu ceritain dulu dong, Kanara itu sebenarnya brand apa dan establishnya kapan, dan ceritain produknya apa dan keunggulannya itu apa. Oke, sesuai yang tadi udah dikenalin juga, sebetulnya gue tuh kan di sini co-foundernya Kanara. Pendiri utama Kanara tuh bukan gue. Pendiri awalnya tuh ada Vinka Anzani. Dia tuh awal ngedirin Kanara karena dia tuh waktu itu posisinya perempuan, punya anak satu, ibu punya anak satu, dan sering bepergian keluar. Tapi kan bepergian keluar tetap pengen tampil stylish gitu loh. Kan gak mungkin dong bawa-bawa diaper bag gitu kan. Kurang bagus aja looksnya kelihatannya. Akhirnya dia nyiptain produk tas yang ukurannya tuh medium tapi bisa muat banyak gitu. Nah, ya udah akhirnya tercipta lah, dan ternyata dari teman-teman sekitarnya banyak permintaan. Terus terlepas memenuhi permintaan teman-temannya, dari luarnya lagi teman-temannya lagi, dari teman-temannya itu ngegulung lah tuh makin banyak. Ada permintaan juga. Dari tahun berapa tuh Mas? Itu tuh didiriin 2017. Lama juga ya. 2017 cuy. Hampir 2017 berarti 8 tahun cuy. Iya, sekarang 8 tahun. Oh. Agustus ini 8 tahun. Oke, lanjut. Oke, akhirnya di situ baru selang beberapa tahun kemudian baru saya tuh join Kanara. Tahun 2021 ya. Oh, berarti udah 3 tahun, 4 tahun berjalan lah ya. Karena waktu itu tuh dari awal berdiri sampai tahun itu benar-benar sendirian gitu. Oh, dia sendiri? Iya. Mbak siapa tadi namanya? Vinka. Mbak Vinka. Iya, berdiri sendirian tuh ya, nggak pegal tuh. 2017. Iya, nah itu dia sendirian. Akhirnya karena ngelihat lackingnya di situ. Oh, ini kayaknya bisa gede loh dengan ngelihat orangnya ini. Akhirnya saya yang tadinya punya bisnis sendiri, ngerelain buat nyuntik mati bisnis itu dan gabung ke Kanara. Wah, sampai nyuntik mati bisnisnya sendiri ya buat gabung ke Kanara. Buat all in, karena kan waktu itu bisa dibagi tapi hati itu nggak bisa. Asik. Jadi pokoknya all in lah. Iya, oke gas gitu.
Mbak Vinka ini tuh saudara kah atau teman atau gimana? Dia tuh kakaknya temen pas SMA. Jadi tuh SMA ada temen gitu, rumahnya dijadiin tempat tongkrongan gitu. Pulang sana. Akhirnya ya kenalnya dari situ. Gara-gara sama-sama punya bisnis jadi nyambung terus jadi join gitu atau gimana tuh? Awalnya gitulah, sama-sama dia juga kan struggling juga lah awal-awalnya gitu. Akhirnya ada momen dimana ketemu itu di waktu itu, ingat banget satu malam. Akhirnya saya offering gitu. Akhirnya gue tuh offering diri gue buat gabung ke Kanara dengan bilang kayak, Ci, ini gimana kalau gue gabung ke Kanara? Lu nggak perlu mikirin perihal gaji atau apapun lah gitu. Yang penting ini kita buat Kanara grow dulu gitu. Kenapa lu mau join di situ? Padahal kan lu juga punya bisnis sendiri, lu bisa growing juga sendiri. Karena market fashion ini kan terus tumbuh ya. Kita lihat datanya juga CAGR-nya tumbuhnya di atas 5% gitu dan gak akan pernah mati gitu. Waktu itu 2021. Iya, waktu itu. Kalau sekarang stagnan, Bos. Iya, waktu itu kan. Ya udah akhirnya nawarin diri kayak gitu. Sebelumnya bisnis lo apa? F&B. Oh, F&B. Lebih ke mana F&B-nya? Itu makanan ringan. Waktu itu brandnya Tabo Chips. Karena kan dari Bogor tuh bikin keripik Tales gitu. Iya, karena merasakan waktu itu di minimarket kan banyaknya kayak keripik kentang, singkong gitu-gitu. Ini Tales kayaknya belum ada deh gitu. Sebenarnya kalau misalnya gua pertajam lagi, yang lu lihat kan sebenarnya bukan pertumbuhan dong pasti. Karena kan lu akhirnya tahu pertumbuhan setelah lu ulik dong. Iya, pasti pas lu lihat cuannya tuh boleh juga nih gitu kan. Iya. Lebih tebal Bos marginnya. Iya kan? Iya. Apa yang lu lihat waktu itu? Iya, sebenarnya ada juga mikir ke situ ya. Cuma kan karena gua jenis orang yang ambisius juga sih sebenarnya. Ini tuh Kanara bisa jauh lebih grow daripada bisnis gua yang sebelumnya waktu itu mikirnya. Ini kayaknya kalau all in gitu, triple down fokus kita ke situ. Ini dalam waktu 5 tahun ke depan kayaknya bisa lebih oke deh dibandingkan bisnis gue yang sebelumnya. Karena kan kita sama entrepreneur pasti mikirin lah opportunity cost-nya gimana nih buat ke depannya, baiknya gimana gitu. Ngeliatnya sih dari situ awalnya. Tapi kan sebenarnya bisnis tas perempuan itu kan banyak banget ya, Cuk. Maksudnya banyak banget lo di marketplace gitu kan. Sorry to say kayak di Tanah Abang kan banyak banget kan. Oh iya. Iya dong. Iya betul. Nah, gimana tuh cara lu supaya tetap stand out sebagai Kanara gitu ya? Iya, sebagai gitu. Brand itu. Itu kan tadi lu bilang banyak sebetulnya brand lain juga kayak gitu kan kalau dilihat dari produknya. Cuma kurangnya brand lain adalah nggak nguatin itu loh, poin itunya, value itunya. Karena kan value si Inci ini kan dari awal emang pengen nonjolin value itunya. Value apa nih? Value yang tadi barangnya tuh kecil atau ukurannya medium itu bisa muat banyak gitu terlepas dari ukurannya. Makanya sebetulnya rahasia utamanya adalah si Inci ini kan kalau khusus produksi kan dia ya, designing juga dia gitu. Dia tuh pasti selain ngedesain dari bentuknya, bahannya tuh dia pasti pikirin matang-matang. Oh ini kalau pakai bahan ini dengan bentuk yang kayak gini bisa sesuai nggak ya sama value awal kita gitu. Makanya sebetulnya kalau ngelihat dari testimoni di marketplace juga, yang bikin kita senang adalah value itunya tersampaikan gitu ke kita. Oke, berarti sebenarnya tas yang sebenarnya kelihatannya mini itu sebenarnya bisa muat banyak barang gitu ya? Iya, sebetulnya itu. Lebih lo tekenin tuh ke situ, USP-nya lo tuh gitu. Oke. Kayak misalnya tuh yang lo di depan lo itu tas juga bukan tuh yang kecil? Ini. Enggak yang itu? Yang ini deh. Ya, itu ini tuh dompet. Oh, itu dompet. Gue kira tas. Pasti buka bisa ngeluarin kulkas gitu. Iya. Kayak Doraemon dong. Dompet kemana saja. Jadi kalau lu megang apa, Mas? Kalau gue sekarang sendiri jadi CFO-nya. Gue nge-handle finance dong ya, urusan duitnya, cuan. Iya betul, budgetingnya. Iya. Asik nih kalau kita ngomongin duit, langsung sama. Langsung ke CFO-nya nih. Iya dong. Mantap. Nanti bisa buka-bukaan nih masalah duitnya. Ya karena gini ya, Mas Wildan ya. Jadi tuh kawan-kawan di situ tuh mau belajar gitu loh. Dari Kanara yang dulunya kan tadi dibilang sebenarnya pertumbuhannya tuh bisa pesat banget, tapi ownernya cuman sendiri dan gue yakin banget CEO juga kan, Chief Everything Officer kan. Iya betul. Kalau ngeliat kayak kalau misalnya gue join pasti ada daya tawar yang lo kasih, ya kan. Itu join as karyawan lu di hire atau gimana, Mas? Enggak, jadi salah satu pemegang sahamnya juga. Waktu itu kan masuk,
Terus langsung, karena kan waktu itu kan si Inci ini masih sendiri. Terus kan temennya gue itu kan adeknya. Adeknya emang dari awal kadang suka ngebantuin, mungkin kayak semisalnya bulan puasa gitu orderan banyak, mungkin bantu kayak packing atau apapun lah, dibantuin kan sama adek. Jadi kurang lebih adeknya juga tahu banyak gitu. Akhirnya pas waktu itu gue join, gue tuh selain minta join ke si Inci ini, gue juga adeknya tuh gue tarik juga. Jadi kita bertiga kumpul waktu itu satu malam tuh ngobrolin ini Kanara mau dibawa kemana, arahnya mau kayak gimana dan lain-lain. Terus di situ juga ada pembagian kepemilikan. Ini biar nggak ada berantem ke depannya, semuanya juga kan harus hitam di atas putih. Akhirnya di situ ya udah kita saling setuju, kita bagi sekian persen. Sinci sekian persen, gue sekian persen, si Ari ini sekian persen gitu. Oh encinya, encinya lagi gue langsung enci. Oh kenal banget ya. Kenal Jadi banget. founder dan ownernya itu langsung setuju gitu. Iya. Kayak dia nggak mikir dulu ya, lo gue biasa ngurusin sendiri, lo ngapain lo ngikut-ngikut urusan bisnis gue gitu. Karena ini sih terlepas dari itu tuh sebetulnya gue tuh pas ngobrol di situ, gue duluan yang offering, gue tuh gue tuh bikin PPT gitu loh sebenarnya. Sebelum ngobrol sama dia tuh gue bikin PPT. Ini tuh Kanara mau gue bawa ke sini step by step, tahun ini bakal ke sini dengan omset sekian bla 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 gitu. Gue tuh bikin proyeksi sebetulnya, makanya lu presentasi dulu ke dia ya. Iya. Gokil ya, udah pitching duluan cuy, belum masuk cuy. Keren. Tapi lu nanam juga saham juga, maksudnya lu kasih modal juga atau lebih ke modal kerja aja lo kasih? Waktu itu modal kerja aja. Oke. Cuma sekarang tuh kan sebetulnya pas tahun lalu ada investor masuk, angel investor lah, teman dari temennya juga gitu. Akhirnya ya udah dari situ rombak ulang persetujuan semuanya. Dan ya udah clear juga. Ada nggak sih trik-trik gitu dari Kanara sendiri gimana supaya bisa bertahan di Red Ocean dan tetap eksis gitu sampai sekarang gitu? Dan stand out bisa dilihat. Iya gitu, karena kan bisa jadi perang harga kan itu, bikin pusing juga tuh. Nah itu gimana tuh? Sebetulnya ya buat di bisnis menurut gue dua hal yang krusial banget itu adalah produk sama hospitality. Oke, kalau kita bahas dari produknya dulu. Kalau dari produk kan kayak semisalnya gini deh, kita nge-endorse suatu influencer, seorang influencer. Nah dia ya udah bikin video gitu di sosmednya dia. Nah terus kan orang followersnya kan penasaran dong, akhirnya beli. Ibaratnya kalau F&B tuh dia cobain, dia makan biasa aja dan pasti nggak beli lagi dong. Iya kan, itu kalau dari produk, makanya produk sepenting itu. Terus kalau dari hospitality adalah kita tuh nggak bisa jadi brand yang customer service-nya tuh slow respon atau nggak menerima komplain gitu-gitu. Sebetulnya komplain itu kan jadi poin penting juga buat kita bisa adaptif lagi kan ke depannya buat memperbaiki produk-produk kita gitu. Jadi itu yang menurut lu krusial dan itu yang bikin Kanara eksis sampai sekarang ya. Dan tetap bertahan di pasar yang sangat kompetitif, cuy. Iya, sebenarnya yang gua tangkap adalah gini sih. Startingnya gua nggak bisa bilang benar atau enggak ya, tapi startingnya itu udah cukup tepat gitu karena dia memulai usaha dari sebuah problems, which is problems dari customernya sendiri. Customernya itu adalah si ownernya sendiri yang punya masalah. Segmennya sama kan, yang punya masalah. Pengen punya tas tapi tasnya tetap stylish tapi punya barang banyak bisa masuk, dia ngerti masalahnya di mana dan dia tahu produk apa yang harus dia buat sehingga produk itu bisa ditangkap sama pasar, bahasa kerennya market fit gitu kan. Nah bener, gue setuju banget, setelah market fit produk lo akan bisa jalan kalau tadi punya namanya CRM, punya hospitality yang bagus sehingga customer lo tetap setia gitu. Nah masuk ke sini nih Mas, titik paling tinggi Kanara itu di mana tuh Mas? Dan titik terendahnya itu kapan? Sebetulnya titik terendah juga bukan yang gimana ya. Tertinggi dulu deh. Tertinggi karena kan kalau yang kita riset nih ya, asik kita riset gitu. Salah satunya tuh bisa ngejual produk yang tadi gue jelasin di awal, bisa ngejual produk dalam waktu 3 menit aja gitu. 3 menit aja kawan-kawan semuanya harus segera di check out sekarang gitu, langsung habis gitu kan. Nah itu ceritain dong. Itu tuh titik tertinggi Kanara tuh waktu itu di mana kita tuh nerima investor dari luar sebetulnya. Karena sebetulnya awalnya kita juga agak sedikit tertutup ya sama masalah investor gitu. Cuma setelah meeting barengan bertiga gitu, kita bilang ini kayaknya nggak bisa deh gini-gini aja gitu. Gitu-gitu aja. Iya, kita nggak bisa gitu-gitu aja. Gitu aja. Iya, kita nggak bisa tuh gitu-gitu aja. Iya. Ya udah, setelah kayak gitu akhirnya mikir kayaknya kita harus buka peluang juga deh, terbuka terhadap semua peluang. Ya udah akhirnya
ada angel investor juga mau masuk. Tuh. Tapi dia juga bukan yang investor asal masuk gitu loh, dia juga minta proyeksi dan lain-lain. Iya. Nah di situ ya udah kan dana kan lumayan masuk. Akhirnya di situ baru kita bisa ngeplan ABCD yang udah kita planning. Apa aja tuh? Nah itu makanya salah satunya kita buat produk baru yang emang sebetulnya lagi happening juga secara basic design, tapi kita nggak mau niru juga gitu loh. Makanya kita buat desain sendiri dan akhirnya itu terjual 3 menit. Itu tuh sebenarnya bukan cuma ada variannya Yola Bag sama ini Lila Bag, ini tuh mini Lila. Sebetulnya ada ukuran yang lebih besarnya. Itu namanya Lola Bag. Itu Lila. Oh Lila. Ini bag. mini Lila. Ini mini Lila, ini mininya, varian mininya karena banyak permintaan juga. Yang sold out dalam waktu 3 menit itu? Iya, itu si Yola dan si Lila. Oh, oke. Itu sold out. Oke. Karena dari kita ngedesain, dari kita ngerancang, kita tuh udah nge-spill gitu loh. Jadi bikin audiens tuh FOMO sebetulnya di situ cara kita ngebuat. Endorsement kah atau enggak? Terus caranya gimana kok? Berapa banyak dulu yang kejual 3 menit itu? Kan bisa aja 3 menit 1 biji doang kejual. Teman 3 menit 1 biji. 3 menit itu berapa banyak produk yang kejual? 3 menit itu waktu itu kurang lebih itu tuh sekitar 100 kita. Oh 100. Gitu. Banyak juga sih, 100 Lumayan, banyak banget. Iya, kalau perkaliannya 500.000 cuy lumayan. Iya, harganya kurang lebih berapa sih? Harganya range 200 sampai 500 kan. Oh, mantap. 200 sampai 250 sorry. Iya, iya. Cuma 3 menit boy dapat 30 juta. Apa yang lo lakuin di situ? Itu sebetulnya bikin FOMO pelanggan ya di sosmed Kanara ya, digembor-gemborin kayak dari awal ya dibilang kita bakal bikin desain baru, enaknya yang kayak gimana. Jadi sebetulnya selain kita ngedesain sendiri juga sebetulnya kita tuh ngerangkul customer buat ikut desain baru kita loh, produk terbaru kita loh. Oh, ngelibatin customer gitu iya, ya buat desain. kita ajak. Caranya gimana? Caranya ini kita tuh ngebuat beberapa ini desain. Ini tuh baiknya Opsi gitu ya? buat beberapa opsi gitu. Nanti setelah jadi misalnya sisa 2 opsi, dipilih lagi lebih baik yang mana, permintaan tertinggi kita pilih. Nah itu udah dari dipilih itu baru bagusnya gimana ya, tas itu kan lebih detail juga ya, kayak ininya tuh mau dipakai yang model apa gitu-gitu, atau enggak ada tas yang kadang di bawahnya ada kaki-kaki gitu. Nah itu kaki-kakinya bagusnya modelnya mau gimana, mau bulat, mau segi 6 gitu. Oke. Oh, that's why kenapa dia market fit banget, karena dia bener-bener mikirin si customer butuhnya tuh apa, ngelibatin kan. Jadi riset engage gitu ya. Dan itu bentuk riset juga kan, riset produk juga dari customer betul. langsung. Keren. Lu bisa ngejual segitu banyak dalam waktu 3 menit. Ya. Gue jadi penasaran, lu tuh kayak sebulan bisa ngeluarin kejual produknya berapa banyak gitu? Oh iya tuh. Berapa banyak sih produk lu yang kejual? Waduh. Nggak usah dikecil-kecilin. Nggak usah dikecil-kecilin. Ada contekan kayaknya. ini bukan buat mau menguliti ya, tapi memang itu insight yang perlu banget. Karena gitu friends pasti pengen tahu dari yang tadi cuman jualan sendiri aja, terus sekarang tuh bisa berapa nih omsetnya gitu. Betul, dengan cara-cara yang tadi dilakukan Kanara juga. Rata-rata ya. Kalau ini tuh bukan high seasonnya gitu kan, berarti kan? Rata-rata. Packingan kita per hari ada di 20 sampai 30. 20 sampai 30 berarti sebulan bisa 900 ya, 900 packingan ya. Iya, sekitar segitu. Oke, dikali 900 dikali 250.000 berapa tuh, Cuk? 900 kali 250.000 ya, sekitar 250 juta ya? 250 juta lah. Sebulan ya, kurang lebih. Ya kurang lebih lah. Oke, kalau lagi high season? Kalau lagi high season Berapa piece yang kejual? itu tuh kalau lagi high season tuh pasti kali 3 atau kali 4-nya gitu. Mantap. 1 miliar ya? Keren. Kali 3. Iya. Kali 4-nya 1 miliar. Kali 4 1 Berarti miliar. lagi siap-siap dong nih ya? Iya sekarang kan mau 1 bulan 1 miliar bisnis fashion bos. Iya, bisnis jualan tas bos. Iya bos. Pernah nggak Kanara merasa gitu-gitu aja? Pernah dong, pasti semua entrepreneur juga semuanya pernah gitu, pasti. Itu sebenarnya yang kerasa banget bikin kita berubah adalah waktu itu tuh kita benar-benar ngehandle, kan karena bertiga kan. Awalnya kan bertiga kan. Itu tuh benar-benar ngehandle semuanya ya bertiga. Nggak ada orang lain, nggak punya tim. Itu tuh sumpah benar-benar kerasa itu tiap hari gitu. Tapi produksi ada timnya dong, maklun ya? Oh iya, karena kan kita kalau sistem produksinya kerjasama ya. Oke. Jadinya ya udah desain dari kita, bahan dari kita bayar ininya, bayar jasanya. Oke. Itu tuh semuanya bertiga, packing bertiga, terus bikin strategi marketing bertiga gitu. Itu tuh benar-benar nggak ada perubahan sama sekali karena kita terus aja bertiga nggak ada fokus ke yang gimana gitu. Itu tuh mulai berubah pas waktu itu kita meeting bilang ini
kayaknya nggak bisa gini gitu. Ini tuh delegasi sepenting itu loh ternyata. Akhirnya ya udah kita coba berani kayaknya hire deh hal yang makan banyak waktu tapi nggak terlalu ngasilin banyak uang gitu buat kita. Kayak misalnya ini kita butuh orang packing nih kayaknya. Packing kan nggak terlalu ngasilin uang gitu. Yang ngasilin uang kan kayak dari marketingnya gitu. Biar waktu yang tadinya kita pakai buat packing tuh kita pakai buat mikir aja mendingan. Buat mikir ini strategi marketing ke depannya kita mau kayak gimana gitu. Setelah nambah 1 orang, ini dengan kita punya banyak waktu buat buat ningkatin growth perusahaannya tuh ya. Jadi kita lebih punya banyak waktu juga loh buat mikirin ini perusahaan omsetnya harus naik gitu. Karena kan kita ketekan juga ya harus biaya karyawan dan lain-lain gitu. Sebetulnya itu ngefek banget delegasi itu. Sepenting itu loh sebetulnya. Lu pernah nggak sih kayak ngerasain gini, sales lu lagi menurun tapi beban expenses lu atau cost lu itu tinggi banget gitu? Pastilah itu waktu kayak pas itu kapan tuh cuy? Itu pas yang momen itu tuh sebetulnya itu expense juga lebih tinggi ya. Laporan keuangan juga kan laba rugi bukannya laba gitu, malah jadi rugi karena sebetulnya kan fixed cost naik ya, sedangkan kita omset masih segitu-gitu aja. Ya itu sebetulnya caranya ya kita marketingnya lumayan ditingkatin di situ buat nutup. Jadi ngebakar dulu loh. Kita tuh sistem ngebakar dulu itu tuh setahun tuh benar-benar ngebakar banyak. Kita running ads lumayan gede juga. Terus kita cari influencer gitu. Caranya gitu sih kita waktu itu. Oh setahun itu ya lu Uber dengan cara itu ya. Dan peningkatannya berapa kali lipat setelah lu join? Kalau dari segi keuangan itu kerasa banget 10 kali lipatnya. Wow keren. Dalam waktu berapa lama lu bisa capai itu? Itu ngubahnya sebetulnya kan nggak cuma gua doang ya. Kayaknya kayak gua doang gitu yang overpower kan. Tetap bareng-barengan juga. Itu kita dalam waktu 6 bulan. Wah cepet itu 6 bulan ya. 6 bulan 10 kali lipat. Iya itu grafiknya gitu tuh langsung. Alhamdulillahnya gitu. Cuman tadi kan lo bilang pas pada saat itu kondisi keuangan lagi nggak baik-baik aja tuh ya. Terus lo merasa gitu-gitu aja, tapi secara sales itu kayak gimana tuh cuy? Sebetulnya kalau dari segi sales ya, jadi salesnya tetap segitu aja. Oh sales stabil. Sales itu stabil, maksudnya naik turunnya tetap dekat-dekat lah gitu. Tapi yang jadi masalah adalah expense kita kan naik. Oh justru expense-nya naik karena lu hire tim lah ya buat. Iya dari operasional naik, dari marketing juga naik kan karena kita ada target. Oke. Mau penetrasi market gitu lah ya. Itu tuh 1 kuartal lah. 1 kuartal tuh kerasa banget itu di situ. Nggak enaknya itu full itu di laporan keuangan tuh full rugi itu. Waktu itu. Apa yang sebenarnya strategik yang lu tadi jalanin? Tadi gue udah dapet 1, lu nggak bentuk organisasi gitu kan. Apalagi? Yang pertama tuh pilih partner dulu, nggak boleh salah. Intinya itu satu value tuh harus banget gitu. Satu visi tuh harus banget. Misinya mau dibawa kemana tuh harus. Itu nggak boleh melenceng atau gimana. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah target ya. Kita tuh nggak mungkin bisa mencapai suatu tempat kalau kita nggak punya tujuannya gitu, nggak punya tempat tujuannya itu loh. Itu tuh di target tuh penting mas, step by step. Kalau lu lihat gimana mas? Maksudnya ini kan salah satu yang menurut gua agak cara mindset yang lumayan agak beda nih yang biasa gue temuin dari kawan-kawan UMKM nih Cuk. Karena kalau kawan-kawan UMKM kan rata-rata tuh dia memulai bisnisnya sendiri terus menganggap bahwa itu adalah babynya dia gitu. Iya. Ketika lu punya baby, lu nggak mau babynya lu itu diurusin sama orang lain yang nggak punya hubungan sedarah lagi gitu kan? Iya. Nggak mau nih ganggu karena ini bener-bener gua lahirin dengan penuh cinta gitu dan loh. Kasih sayang asik. Nah maksudnya mindset yang ada di lu menurut gua menarik banget buat si Kanara gitu kan. Lu boleh kasih tips gak buat teman-teman UMKM atau business owner yang gimana nih mindset itu emang harus dipakemin bahwa ketika lu punya bisnis lu harus ngebuka diri atau tetap ngejalanin itu sendiri, dan kapan lu waktunya untuk kayak ngebuka diri untuk berbagi sama orang. Oke, sebetulnya balik lagi ke mindset si ownernya masing-masing ya mas ya. Kan ada yang emang pengen ya, oh ya udah jalanin bisnis aja gitu, kayak sekedar ya udah kalau mau dagang aja gitu. Tapi ada juga yang emang pengen ngebangun perusahaannya loh, ini tuh pengen bangun perusahaan dari 0 sampai gede gitu. Nah itu kalau yang kayak gitu sebenarnya satu yang penting banget tuh adaptif. Itu tuh adaptif tuh harus banget gitu. Karena kan selain adaptif buat masalah bisnisnya, produknya gitu dan lain-lain, adaptif dari diri kitanya juga wajib. Kayak ini tuh perusahaan udah di titik dari titik A sekarang udah di titik D loh ini. Ini tuh stepnya
harusnya gini gitu. Itu tuh nggak boleh yang dia bilang kayak enggak gua bisa nih kayak gini sendiri gitu, gua nggak butuh bantuan orang lain dan lain-lain. Menurut gua itu loh blok mindset yang kayak gitunya yang harus dibuang. Kalau gua mikirnya cobalah terbuka sedikit, terus mikirin lagi yang namanya opportunity cost itu loh Mas, yang tadi gua bilang. Ya, betul. Itu sepenting itu menurut gua. Ini karena kan gue mikir ya, ini kalau misalnya investor masuk misalnya cuma dapat sekian persen, kecil banget. Tapi kita masih punya persentase yang lebih gede. Ini investor masuk, ini pertumbuhannya bisa 100% gitu. Sedangkan kalau ke investor masuk tetap bisa sih 100%, cuma makan waktunya kan bisa berapa kali lipat gitu. 3-5 kali lipat kali gitu. Makanya gue sih mikirnya ya intinya ya udah growth dulu aja terus. Iya, tujuannya membuka diri itu biar bisa meleverage bisnisnya ya, biar semakin maju lagi, semakin berkembang. Iya, karena kalau gue ngerasain ya, gue juga pernah dapat share dari mentor juga bahwa once lo ngejalanin bisnis dan itu sendiri, kita tuh kayak megang 3 rules yang itu tuh jadi tarik-tarikan gitu loh, Cuk. Jadi salah satunya rulesnya itu saling menarik, dan kadang gue ngerasain itu. Pertama, gue sebagai entrepreneurship yang pengen tumbuhnya cepet, tapi gue juga sebagai manajerial yang sebenarnya harusnya rapih. Ketika misalnya gue mau jalannya cepet, ya orang yang manajer kan repot kan, nggak bisa nih kan udah gue bikin sistem gitu. Terus di satu sisi yang kuat dari gue adalah sisi artisnya. Gue pengen bikin sebuah produk yang memang bagus banget, idealisnya tinggi. Dan ini 3 roles ini yang saling tarik menarik gitu. Nah, biar kita bisa leverage itu, biar bisa kita grow, salah satunya adalah kita harus fokus ke salah satunya dan cari partner yang memang bisa membantu kita untuk ngejalanin itu. Iya betul. Biar saling mengisi ya. Karena yang gue dapet kayak dari Kanara adalah kayak gitu deh, si Civinka itu ngejalanin 3 roles itu, dan kemudian ada 2 orang yang terlibat lagi, dan itu ngejalanin proses triangle system itu dengan sangat baik. Terus lu juga dapet opportunity untuk dapat investor lagi, bisa meleverage bisnis lo sampai eksponensial 10 kali. Itu kayak luar biasa sih. Mantap. Lu sebagai CFO itu, sebagai orang as a CFO itu orang yang cukup pelit nggak sih sama bisnis? Kalau gua kan iya emang semuanya kan buat masalah keuangan juga gua gitu ya, yang ngeluarin dan lain-lain gitu. Intinya tiap bulan tuh ada yang namanya kita tuh analisis bareng-bareng. Kita tuh ini tuh keuangan yang bulan lalu tuh gimana gitu, atau enggak 1 kuartal lalu tuh gimana. Kita tuh salahnya di mana, boncosnya di mana. Nah, walaupun sebetulnya itu kan tugas utama gua ya. Itu terlepas dari tugas utama gua, yang lain tetap ikut campur tangan juga gitu. Saling ikut campur tangan hal apapun. Nah, terus buat masalah jadi redundant gitu ya, nggak jadi saling tumpang tindih gitu. Iya, malah kadang berantem juga sih, tapi kan malah itu yang ngebuat kita makin bagus juga kan sebetulnya. Nah, terus kalau buat masalah pelit atau enggak, gue tuh jenis yang fleksibel. Apalagi maksudnya ini kan kita tuh kan UMKM lah ya, di Indonesia masih UMKM gitu, mau penghasilan udah banyak nih kita tetap UMKM gitu. Kita nggak boleh yang kayak semisalnya budget rulesnya bulan ini harus 50-30-20 gitu. 50 buat produksi, 30 buat marketing, 20 operasional. Nggak bisa sebetulnya menurut gua. Itu nggak bisa banget dilakuin di UMKM. Itu tuh kita harus sefleksibel gimana caranya semua hal bisa terpenuhi lah, Mas. Nggak bisa yang strict. Kenapa nggak bisa tuh? Karena kasusnya semisalnya kita udah budgeting nih Mas di awal bulan buat 1 kuartal gitu, buat 1 kuartal. Oh, ini buat marketing kita ngebakar ya bulan ini misalnya 60% gitu dengan target sekian gitu. Nah, produksinya berarti kebagian cuma misalnya 30 gitu, 10% lagi buat operasional. Itu kan nggak bisa yang gitu. Semisalnya belum 60% aja marketing tapi udah tercapai targetnya Mas. Itu kan bukan berarti 60% harus dihabisin lagi. Harus kita stop. Udah tercapai. Berarti ini budget yang ini harus bisa kita alihin kemana nih baiknya nih. Oh, kayaknya ke produk aja deh, kita produksi tambahan aja buat nambah aset berupa produk juga kan. Iya kayak gitu-gitu sih paling. Kalau nggak tercapai? Ada yang dipangkas. Dari ada mana? Yang dipangkas. Entah dari produk yang nantinya efeknya kita jadi kejar-kejaran. Itu misalnya marketing udah berlebih nih, udah over nih, hitungannya udah boncos gitu. Sedangkan produksi masih harus terus jalan karena otomatis harus terus bayar beli bahan dan lain-lain. Itu pasti dipangkas dulu Mas. Buat kita nyampe target yang awal tadi dulu. Oke.
Lu boleh kasih tips gak buat mereka yang mau memulai bisnis baru ataupun yang sedang mau mencoba menumbuhkan bisnisnya, atau mungkin ada yang lagi ngerasa bisnisnya lagi gitu-gitu aja, apa yang harus dilakuin? Menurut gua kalau mau jalanin bisnis jangan setengah-setengah. Jangan, maksudnya yang paling penting tuh mentalnya dulu dibentuk. Nggak semua orang siap buat rugi gitu. Jangan cuma mikirin enaknya aja. Nggak enaknya tuh jauh lebih banyak gitu daripada enaknya. Kalau emang bisa nikmatin gak enaknya, pasti enaknya bisa lebih dinikmatin gitu. Gue sih yang gue tekenin adalah mindsetnya kuatin lagi aja. Ini masalah ini gue udah yakin banget lo jadi entrepreneur, ya udah sih, kalau udah yakin itu yakinin aja, nggak usah setengah-setengah nanti tahu-tahu cabut. Kanara lahir dari keresahan, pengen punya tas kece tapi tetap fungsional. Dari situ, foundernya mencoba bikin tas medium size yang muat banyak tapi tetap stylish. Mulainya sendiri, tapi akhirnya ketemu partner yang visioner dan rela ninggalin bisnis lamanya demi all in ke Kanara. Mereka bertiga bikin sistem, delegasi kerja, struktur tim, dan yang paling penting, dengerin feedback customer. Mulai dari desain tas sampai konten-konten yang organik banget, semuanya dilibatin. Walaupun sempat ngerasain fase yang gitu-gitu aja, titik baliknya datang pas mereka sadar kalau mau grow harus berani lepas kontrol dan buka diri buat kolaborasi. Bahkan sampai berani ajak investor meski kondisi keuangan lagi minus. Sekarang dari cuma jualan 25 juta sebulan bisa naik jadi 250 juta, bahkan miliaran pas lagi high season. Growth-nya bukan sulap, tapi hasil strategi, keberanian, dan teamwork yang solid.